Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Akhir Ramadhani Saputra dengan NIM 400402246531123 dari kelas KS 3D. Nah, pada video ini atau video ketiga ini, kita tuh akan membahas tentang simulink pemodelan dan kontrol PID dalam mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas beberapa terlebih dahulu ya. Nah, ini ada tujuan pembahasan. Jadi, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar Simulink sebagai platform untuk memodelir dan simulasi sistem kontrol. Nah, ini khususnya itu di penerapan kontrol PID. Presentasi atau pembahasan ini itu bertujuan agar peserta memahami cara membangun modul sistem menggunakan blok Simulink, mempelajari prinsip kerja kontrol PID, serta mengetahui langkah pengaturan parameter P, I, dan D-nya. Selain itu, pembahasan itu memberikan contoh implementasi kontrol PID pada sistem sederhana dan menunjukkan cara menganalisis respon sistem, sehingga kita-kita tuh dapat membuat dan menguji model kontrol PID secara mandiri nantinya. Nah, kemudian ada pengantar singkat pemodelan dan PID. Pemodelan dan kontrol PID itu digunakan untuk merancang dan mengatur perilaku suatu sistem agar bekerja sesuai target. Pemodelan bertujuan menggambarkan sistem dalam bentuk matematik atau simulasi agar karakteristiknya dapat dianalisis. Kontrol PID ini terdiri dari tiga komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif, yang bekerja bersama untuk mengurangi error antara nilai keluaran atau nilai yang diinginkan. Metode ini banyak digunakan karena sederhana, mudah diterapkan, dan efektif menjaga stabilitas dan kecepatan respon sistemnya juga. Nah, ini kemudian ada model tank level. Tank level ini atau disebut tinggi air dalam tangki sering menjadi contoh klasik di industrial control untuk menggambarkan proses yang memiliki aliran masuk dan aliran keluar. Dan memiliki tujuan yaitu menjaga level air agar tetap dalam batas set point. Meskipun terhadap gangguan, misalnya ada perubahan aliran keluar atau perubahan beban, tapi dia tuh memiliki tujuan untuk menjaga level airnya agar tetap stabil. Nah, sesuai set point juga, meskipun ada gangguan dari luar. Jadi ada dua jenis kontrol. Yang pertama itu ada open loop, hanya mengatur input tanpa umpan balik. Kemudian ada closed loop atau feedback, itu menggunakan sensor. Bandingan dengan set point. Ada controller P, PI, dan PID, dan ini menyesuaikan inflow-nya. Gitu. Di sini ada kontrol proporsional. Kontrol proporsional atau P adalah kontrol sederhana di mana aksi kontrol berubah proporsional terhadap kesalahan atau error antara level aktual dan level yang diinginkan. Kemudian, literaturnya menunjukkan bahwa kontrol proporsional cukup efektif untuk respon cepat, namun tidak selalu dapat menghilangkan kesalahan steady state sepenuhnya. Buku Feedback System membahas bagaimana kontrol proporsional saja sering menghasilkan error steady state. Kemudian yang ini adalah model mass spring damper. Nah, ini memiliki konsep yaitu sistem massa pegas peredam atau mass spring damper adalah model mekanik fundamental untuk mempelajari osilasi atau getaran dan redaman. Massa menyimpan inersia, pegas menyimpan energi elastis, dan peredam damper menyerap energi sehingga mengurangi osilasi dan mempercepat kestabilan. Ini digunakan banyak di literatur teknik mekanik dan kontrol, misalnya pada suspensi kendaraan, sistem getaran bangunan, dan lain-lain. Modus khusus dari MathWorks atau Mass Spring Damper System ini mendemonstrasikan eksperimen dan simulasi untuk memperlihatkan bagaimana variasi redaman mempengaruhi osilasi dan siklus respon bebas serta respons paksa. Nah, kemudian ada transfer function. Transfer function adalah cara untuk menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem pada tank level. Nah, input atau aliran masuk cairan dan output tinggi cair. Sistem ini termasuk orde pertama, artinya responnya lambat tapi stabil. Transfer function dipakai untuk memahami perilaku sistem dan merancang kontrol seperti PID agar level cairan itu tetap sesuai target yang diinginkan atau sesuai titik yang mau diinginkan. Transfer function itu adalah cermin yang menunjukkan bagaimana sistem mengubah input menjadi output pada tank level yang menggambarkan hubungan antara aliran masuk dengan tinggi cairan yang umumnya bergerak lambat dan menuju stabil. Kemudian ada model DC servomotor. Nah, ini memiliki konsep yaitu servomotor DC adalah aktuator yang mengubah tegangan input listrik menjadi gerakan putar dengan kontrol posisi atau kecepatan yang berisi. Yang pertama itu bagian utamanya itu ada bagian listrik, kumparan motor menerima tegangan dan menghasilkan arus. Kemudian yang kedua ada bagian mekanik, arus menghasilkan torsi lalu memutar motor. Tiga, bagian kontrol, sensor membaca posisi atau kecepatan,
lalu dibandingkan dengan target atau set point-nya, kemudian karakteristik sistem, hubungan input, output bisa dimodelkan dengan transfer function. Umumnya menghasilkan respon order kedua. Ada inersia, bisa overshoot, dan perlu redaman. Nah, ini tujuan dari kontrolnya itu menjaga posisi atau kecepatan motor tetap sesuai dengan set point-nya. Kemudian dan mengurangi error overshoot dan mempercepat waktu respon. Biasanya digunakan kontrol PID untuk mencari perform yang stabil dan presisi. Aplikasi bisa juga boosting, mesin CNC, dan lain-lain seperti pintu pintu otomatis dan sistem industri lainnya. Oke, ini kita lanjut ada S domain atau domain S adalah representasi matematis menggunakan replace transform untuk menganalisis sistem dinamik. Dengan domain S, hubungan antara input tegangan dan output posisi atau kecepatan motor bisa dituliskan dalam bentuk transfer function. Transfer function inilah yang menunjukkan karakteristik servomotor. Sistem ini biasanya orde kedua, atau ada inersia massa berputar dan redaman atau gesekan, dan respon ini bisa mengalami delay, overshoot, dan osilasi sebelum stabil. Dengan modul domain S, kita bisa merancang kontrol P, PI, dan PID agar servomotor yaitu cepat mencapai posisi atau kecepatan yang diinginkan. Kemudian ada minim error dan overshoot lebih stabil terhadap gangguan. Intinya domain itu mempermudah kita mempelajari beberapa hal tentang motor memprediksi responnya dan desain tentang lebih presisinya. Kemudian ada kontrol PID. PID atau proporsional integral derivatif ini digunakan untuk mengatur sistem agar output mengikuti target atau set point yang diinginkan dengan cepat dan stabil. Itu fungsinya yaitu P proporsional merespon besar error secara langsung. Integral menghilangkan error jangka panjang dan derivatifnya itu meredam perubahan mendadak agar sistem lebih halus. Dan itu menghasilkan sistem lebih cepat, lebih stabil, dan lebih akurat. Nah, ini ada contoh simulasi tank level control dengan PID. Tujuannya itu menjaga tinggi cairan dalam tangki tetap sesuai set point meskipun ada perubahan inflow atau gangguan. Ini cara kerjanya yaitu pertama, sensor membaca tinggi cairan. Yang kedua, bandingkan dengan target atau set point yang diinginkan. Kemudian ada yang ketiga, PID control dalam menghitung error, menghasilkan sinyal untuk mengatur aliran masuk. Yang keempat itu level air kembali ke nilai yang diinginkan. Tanpa PID, level itu sering lambat stabil. Masih ada error sisa. Dengan PID, respon lebih cepat, error steady state-nya hilang, kemudian overshoot, kelebihan tinggi cairan lebih terkendali. Jadi singkatnya itu, PID pada tank level itu membuat sistem lebih cepat mencapai target lebih stabil dan menghilangkan error jangka panjangnya. Oke, ini kemudian kita lanjutkan ke quarter car model. Nah, quarter car model adalah pemodelan sederhana suspensi mobil dengan hanya melihat satu roda dan seperempat bodi mobil. Model ini tuh terdiri dari massa bodi atau sprung mass, massa roda atau unsprung mass, kemudian ada pegas dan peredam. Tujuannya yaitu untuk menganalisis kenyamanan penumpang serta stabilitas kendaraan terhadap guncangan jalan. Model ini tuh sering digunakan dalam situasi dan desain sistem suspensi karena lebih mudah dipahami dibandingkan memodelkan seluruh mobilnya. Kemudian ini adalah konsep model suspensi. Konsep model suspensi adalah cara untuk merepresentasikan sistem suspensi kendaraan menggunakan elemen mekanis sederhana berupa massa, pegas, dan peredam. Suspensi berfungsi menahan beban kendaraan, meredam getaran akibat jalan yang tidak rata, serta menjaga roda tetap menempel pada permukaan jalan demi stabilitas dan kenyamanan. Dalam mode matematis ini, pegas itu melambangkan elastisitas suspensi, peredam melambangkan redaman getaran, dan massa mewakili bodi kendaraan maupun roda. Dengan pemodelan ini, perilaku suspensi dapat dianalisis dan simulasikan untuk meningkatkan performa kenyamanan dan keamanan kendaraan. Kemudian ada simulasi dalam time domain dan S domain. Time domain yaitu adalah analisis sistem berdasarkan perubahan output terhadap waktu, menunjukkan respon nyata sistem, misalnya bagaimana level cairan naik, overshoot, atau butuh waktu berapa lama untuk stabil. Dan ini cocok untuk melihat perilaku dinamis seperti tension, perubahan awal, dan steady state atau kondisi akhirnya. Kemudian ada S domain. Analisis sistem menggunakan Laplace transform yang mengubah persamaan waktu menjadi bentuk aljabar atau S domain. Memudahkan mencari transfer function kestabilan dan karakteristik itu
sistem tanpa memperhitungkan respon waktu satu persatu. Lebih teoritis digunakan untuk desain dan perhitungan kontrol ke depannya atau nantinya. Oke, ini ada analisis perubahan dengan variasi redaman. Analisis variasi redaman itu tanpa redaman atau undur damped kecil sekali per nol. Sistem berisolasi terus-menerus, tidak pernah benar-benar stabil. Redaman kecil atau undur damped, sistem masih berisolasi, ada overshoot tapi akhirnya stabil. Redaman kritis atau critically damped, sistem itu mencapai kondisi stabil paling cepat tanpa overshoot. Redaman besar atau overdamped itu sistem langsung stabil tanpa osilasi, tetapi responnya lambat. Itu singkatnya itu semakin besar redaman, getaran sistem berkurang. Redaman kecil membuat respon cepat tapi berisolasi. Sedangkan redaman besar itu membuat respon lambat tapi stabil. Ini ada gambar juga di sini. Aku buka ya. Nah, ini. Yang warna biru itu under damped itu sebesar 0,2. Oscillasi dengan overshoot tapi akhirnya stabil nih. Yang warna biru bentar. Yang warna biru nih. Kadang stabil tapi lama-lama stabil seperti ini. Kemudian ada yang warna hijau atau critically damped itu sedang satu. Stabil paling cepat tanpa overshoot. Ini langsung seret seret terus ke sini. Kemudian ada warna merah atau overdamped. Itu stabil tanpa oscillasi tapi lebih lambat. Kayak naiknya itu lama banget gitu naik di sini. Kan kelihatan perbedaan yang hijau sama yang lain. Nah, itu langsung naik, tapi kalau yang lain langsung seperti ini atau yang overdamped seperti itu. Oke, ini ada Jess MATLAB simulingnya dari ini ya, pemodelan tank control level tadi yang sederhana. Ini ada penjelasan umumnya itu yang aku bilang tadi sebelumnya, ini tuh menggambarkan pengaturan tinggi air atau level air sesuai yang kita inginkan. Nah, algoritma sistemnya itu dari ada RAM atau ini input RAM itu memberikan sinyal masukan yang berubah terhadap waktu. Ini menggambarkan target ketinggian air yang diinginkan atau set pointnya. Kemudian ada gain satu dan gain 2. Dan gain 1 ini digunakan untuk mengatur skala sinyal input agar sesuai dengan karakteristik sistemnya. Ini ada gain yang kedua, yaitu biasanya itu merepresentasikan penguatan aktuator, misalnya pompanya. Kemudian ada sum-nya, nah atau titik penjumlahannya ya, titik penjumlahan ini. Itu menghitung error antara sinyal masukan atau set point dan sinyal keluaran tinggi air aktual, di mana R-nya itu adalah referensi dan hanya adalah ketinggian. Kemudian ada output atau scope di sini. Nanti digunakan untuk mendeteksi perubahan cepat error. Dalam sistem nyata ini berfungsi seperti komponen gate atau derivatif tadi yang aku bilang. Pada kontrol PID, yaitu tuh menstabilkan respon sistem agar tidak berisolasi. Output scope menampilkan respon sistem berupa grafik tinggi air terhadap waktu. Seperti itu kalau di sini ada rumus-rumus yang bisa kita masukkan. Nah, ini tuh ada yang gimana ya? Tadi kan sebelumnya kan sistem sederhana ya. Nah, ini yang model lengkapnya atau tank control level lengkapnya. Sebenarnya penjelasannya itu tidak terlalu jauh, tapi hanya beberapa rumus-rumus itu yang benar-benar banyak lebih dari yang sebelumnya gitu. Alur kerja sistemnya itu ada set point yang atau yang R-nya itu. Lihat target tinggi permukaan air yang ingin dicapai, ada level sensornya, ada hanya mengukur ketinggian air aktual di dalam tangkinya. Kendali kontrol atau amplifier menghitung error antara R dan H. Kemudian ada motor atau valve delta N kecil. Pengendali mengatur besar bukaan katup atau kecepatan motor pompa agar aliran masuk Q1 berubah sebagai kebutuhan dan sistem tangki. Q-nya itu aliran masuk, Q2-nya itu aliran keluar, dan A-nya itu luas penampang tangki. Kemudian H-nya itu tinggi air, ini tinggi air. Semakin tinggi H-nya semakin tinggi air juga seperti itu. Nah, bagian ini itu merupakan model fisik sistem massa. Bisa model sistem massa, penggas, dan peredam. Di mana gambarnya itu menunjukkan M itu massa pegas atau mass. Objek utama yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan C-nya itu damper atau peredamnya. Menghasilkan gaya gesek atau hambatan gerak. Gaya redam itu ada F, C, dan lain-lain.
Kemudian ada K atau pegas atau spring, itu menyediakan gaya pemulih ketika pegas itu diregangkan atau ditekan nantinya. Kemudian ada X sini atau input, gerak dasar atau gaya luar. Itu menunjukkan posisi uh, ujung pegas yang digerakkan dari luar, misalnya getaran dasar. Dan kemudian ada Y, atau ini outputnya, yaitu respon sistem menunjukkan posisi massa bagaimana massa bereaksi terhadap gerakan X. Kesamaan itu menggambarkan respon dinamis dan sistem getaran teredam terhadap masukan. Bagian kanan yang ini atau diagram bloknya itu model simulasi atau simulingnya. Bagian kanan representasi blok diagram dari persamaan di atas ini. Di dalam Simuling atau MATLAB, dibuatnya dalam Simuling atau MATLAB untuk mensimulasikan sistem dinamisnya. Seperti itu. Oke, ini kemudian ada constant blocks dengan nilai 0,3. Pengertiannya itu blok konstan menghasilkan nilai tetap sebagai sinyal masuk ke sistem. Nilai ini tidak berupa terhadap waktu, tidak berubah terhadap waktu, seperti itu. Terus ini fungsinya itu menentukan set point, nilai referensi, level area yang diinginkan. Misalnya kita ingin tinggi air 0,3 meter, kita bikin di sininya 0,3, 0,4 meter dan 0,4 seperti itu. Nah itu jadi pembanding utama tangki terhadap hasil keluaran dari tangki. Ada summing, kemudian ada summing block. Pengertiannya itu blok ini digunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan sinyal. Biasanya digunakan untuk menghitung atau kesalahan antara nilai referensi dan nilai keluar sistem. Baru itu kemudian ada PID control block. Nah ini itu memiliki pengertian yaitu profesional integrated derivatif digunakan untuk mengatur sinyal dan berdasarkan kesalahan error. Jadi berfungsi agar sistem mencapai target dengan cepat dan stabil tanpa overshoot atau oscillasi berlebih. Ini fungsi setiap komponen PID itu bekerja berdasarkan besar error saat ini itu T-nya. Jika error besar ya sinyal kontrol besar, output respon. Seperti itu. Oke, ini yang terakhir juga ya, quarter car model. Nah, itu memilih pengertian adalah model penyederhana dari sistem suspensi kendaraan yang mempresentasikan 1/4 bagian mobil, yaitu satu roda beserta bagian mobil aja. Ini bagian bodi mobil di atasnya. Model ini itu digunakan untuk menganalisis kinerja sistem suspensi terutama terhadap kenyamanan penumpang dan stabilitas kontak dengan jalan. Dengan menggunakan model seperempat ini, itu sistem menjadi lebih sederhana tapi tetap mampu menggambarkan perilaku dinamis vertikal kendaraan ketika melewati permukaan jalan yang tidak rata. Diagram fisik kiri ini menunjukkan model sistem fisik suspensi, di mana M, A atau MS itu massa suspensi, yaitu massa roda dan sistem suspensi bawah. Kemudian MC atau M sampai C itu massa bodi kendaraan yang ditopang oleh suspensi. Kemudian K1, C1 itu adalah pegas peredam utama yang menghubungkan bodi mobil MC dengan suspensi MS. Kemudian ada K2 ini dan C1-nya ini. Itu pegas peredam utama yang menghubungkan bodi mobil MC dengan suspensi MS. Kemudian ada K2, C2 ini. Pegas peredam ban yang menghubungkan roda MS dengan permukaan jalan. Lalu ada X dalam kurung T ini. Itu merupakan input gangguan dari jalan, misalnya gelombang atau ada lubang yang kita lewati menggunakan mobil. Kemudian ada Y S kecil dalam kurung T kecil, ini tuh merupakan perpindahan vertikal atau posisi dari massa suspensi roda. Kemudian ada Y C dalam kurung T kecil ini perpindahan vertikal posisi dari massa suspensi roda yang dapat kita lihat atau kita rasakan. Nah, alur fisiknya itu adalah jalan bergelombang X per T kecil ini. Ban dan suspensi bawah itu MS ini. Pegas dan peredam utama K1 dan C1.
K1 dan satu ini redam utama dan bodi kendaraan atau MC. Ini bodi kendaraan yang seperti itu. Ini kemudian kita udah selesai ya. Semoga materi yang dapat kita cerna sama-sama tadi bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan lebih kurang mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.